Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunut Asniar, dosen Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan Kampus Institut Dharma Barata Group, Kota Kendari. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ketiga mengenai lingkungan manajemen. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, yakni semester 1 dengan kode mata kuliah 8DK2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pengantar manajemen memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, fungsi, dan proses manajemen sebagai landasan dalam pengelolaan organisasi, khususnya pada sektor pelayaran niaga dan kepelabuhanan. Mahasiswa mempelajari perkembangan ilmu manajemen, fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, leading, dan pengendalian atau controlling, serta pengambilan keputusan, komunikasi organisasi, kepemimpinan, motivasi, serta kerja sama tim. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan, yakni CPL 1 menguasai konsep, prinsip, teori, dan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. CPL 2 menguasai konsep dasar kepemimpinan, komunikasi organisasi, pengambilan keputusan, motivasi, kerjasama tim, serta perilaku organisasi untuk mendukung efektivitas operasional perusahaan. CPL 3 mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan gagasan secara lisan maupun tertulis, serta bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan perkembangan ilmu manajemen, serta perencanaan dalam organisasi bisnis dan kepelabuhanan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi terhadap proses pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas manajemen secara individu maupun kelompok. Adapun sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian lingkungan manajemen beserta ruang lingkup secara tepat. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan lingkungan eksternal, mikro, dan makro. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh perubahan lingkungan terhadap fungsi-fungsi manajemen. Adapun referensi utama dalam mata kuliah ini, yang pertama, Robbins SP and Coulter M tahun 2023 dalam manajemen edisi ke-14. Yang kedua, Duff RL dan Magic D tahun 2023 dalam Understanding Management edisi ke-12. Kemudian yang ketiga, Nicky A. and Williams BK Management A Practical Introduction. Yang keempat, Tambunan TS tahun 2023 pengantar manajemen. Dan yang kelima, Tahir R. Iswayudi MS Ariasi MP dan kawan-kawan buku ajar pengantar manajemen. Baik, adapun metode serta strategi dalam pembelajaran selama satu semester. Yang pertama, 20% ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep. Yang kedua, 30% diskusi dan studi kasus untuk mengembangkan kemampuan analisis. Yang ketiga, 30% project based learning atau problem based learning agar mahasiswa menerapkan konsep dalam konteks nyata. Yang keempat, 20% presentasi, refleksi, dan simulasi untuk melatih komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 kali pertemuan dengan pembagian. Pertemuan pertama sampai ke-7 adalah tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS,
Pertemuan ke-9 sampai ke-15 adalah tatap muka. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Terima kasih dan salam sejahtera. Berikut video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat untuk kegiatan proses perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan ketua tingkat menyiapkan kelasnya. Silakan. Belajar, duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi kita, saya absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir kan hari ini? Selanjutnya sebelum kita mulai materi kita, saya ingin sedikit mereview materi kita di minggu lalu ya. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada minggu lalu? Silakan. Minggu kemarin itu kita membahas fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen. Adapun fungsi manajemen itu ada POAC, yaitu planning, organizing, evaluating, dan controlling. Kalau misalkan untuk unsur-unsur manajemen itu biasa tentang 6M, yaitu ada man, money, material, mesin, method, dan market. Ya, oke, saya kira jawaban yang tadi sudah sangat baik ya. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke materi kita, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah serta sub CPMK dari materi kita siang hari ini, yaitu mengenai lingkungan manajemen organisasi. Jadi untuk CPMK dari materi kita, yang pertama itu mahasiswa mampu menganalisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi terhadap proses pengambilan keputusan manajerial, ya, serta dapat mengambil keputusan yang strategis bagi keberlangsungan suatu organisasi. Nah, kemudian di situ ada sub CPMK. Sub CPMK yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian lingkungan manajemen beserta ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan lingkungan internal dan eksternal beserta karakteristiknya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh perubahan lingkungan terhadap fungsi-fungsi manajemen. Ya, seperti itu ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang kita tetapkan di awal ini diharapkan adik-adik sekalian bisa mencapai unsur-unsur ini ketika mata kuliah ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas materi kita pada siang hari ini, yaitu mengenai lingkungan manajemen. Ya, jadi lingkungan manajemen itu adalah seluruh faktor-faktor, seluruh kondisi atau kekuatan dan kelemahan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang dapat mempengaruhi kegiatan manajemen. Ya, kegiatan manajemen yang kita maksud seperti yang kita telah bahas di minggu lalu itu mengenai POAC atau planning, organizing, evaluating, dan controlling. Selanjutnya, tujuan manajemen lingkungan organisasi. Di situ adik-adik sekalian sudah bisa lihat di layar. Yang pertama, tujuan manajemen lingkungan organisasi itu adalah mengidentifikasi peluang. Jadi organisasi ataupun perusahaan itu harus mampu mengidentifikasi peluang yang berasal dari lingkungan eksternal atau lingkungan luar organisasi. Ya, saya berikan contohnya karena kita berada di prodi pelayaran. Contoh peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal. Nah, misalkan ya, meningkatnya aktivitas ekspor impor. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi perusahaan pelayaran ya, khususnya perusahaan kapal. Nah, jadi ketika misalkan organisasi mampu melihat peluang dari meningkatnya kegiatan ekspor impor, diharapkan perusahaan tersebut itu dapat misalkan kayak menambah armada kapal, ya, menambah armada kapal untuk bisa mengakomodir
dari kegiatan ekspor impor tersebut. Karena kegiatan ekspor impor tersebut itu lebih banyak menggunakan moda transportasi laut ya. Nah, kemudian yang kedua, mengantisipasi ancaman. Nah, jadi lingkungan eksternal atau lingkungan luar organisasi itu selain dapat menimbulkan peluang, juga dapat menimbulkan ancaman ya. Nah, ancaman-ancaman yang seperti apa? Yang pertama, ancaman dari pesaing tentunya ya, pesaing atau dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita. Nah, kemudian ancaman selanjutnya bisa berasal dari kondisi ekonomi, bisa berasal dari regulasi pemerintah, bisa berasal dari politik, dan lain sebagainya. Contoh kasusnya misalkan kita di kondisi saat ini bahan bakar minyak sedang naik kan? Ya, jadi yang dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran sebagai contohnya mengoptimalkan rute pelayaran seperti itu. Nah, atau juga meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan yang ada. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi organisasi. Nah, kenapa kira-kira kita harus menyusun strategi organisasi? Karena kita berada di tengah-tengah lingkungan perusahaan yang sejenis. Misalkan di perusahaan pelayaran itu kan ada perusahaan apa? Keagenan, perusahaan kapal, terus ya, perusahaan PBM dan lain sebagainya. Lingkungannya itu sangat dinamis, sangat mudah berubah ya. Nah, jadi pentingnya bagi perusahaan untuk menyusun strategi organisasi, baik itu dari sisi pelayanannya, baik dari sisi teknologi yang digunakan. Nah, itu harus selalu di-upgrade agar dapat bersaing. Kemudian yang keempat, memahami lingkungan internal dan eksternal. Ya. Nah, adik-adik sekalian pasti sudah sering mendengar kata internal dan eksternal ya. Ya. Apa itu internal? Dalam ya. Kemudian kalau eksternal? Oke. Jadi dengan perusahaan atau organisasi mampu memahami lingkungan internal dan eksternalnya, nah perusahaan dapat melihat peluang-peluang yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, serta meminimalisir resiko-resiko atau ancaman yang berasal dari luar organisasi atau luar perusahaan. Ya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa perusahaan ini berada dalam lingkungan yang dinamis atau mudah berubah ya. Baik dari sisi teknologinya, kemudian dari sisi pelayanan konsumennya, dari sisi keterbaruan produk-produk yang dimiliki. Nah, sehingga perusahaan atau organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemudian yang keenam, membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, jadi dari seluruh faktor-faktor yang ada tadi ini, dia berujung kepada pengambilan keputusan yang strategis. Adik-adik sekalian tahu siapa yang mengambil keputusan dalam suatu perusahaan? Siapa yang mengambil keputusan? Karyawan kah atau manajer? Ya, pimpinan ya, atau pimpinan tujuh. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk di jenis lingkungan manajemen. Nah, jenis lingkungan manajemen seperti yang adik-adik sekalian lihat di layar itu lingkungan manajemen itu dapat dibagi menjadi dua ya. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berada dalam perusahaan atau organisasi kita, atau lingkungan yang dapat kita kendalikan seperti itu. Nah, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi kita dan sulit untuk kita mengendalikan resiko-resiko yang timbul atau ancaman yang timbul dari lingkungan luar perusahaan kita, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lingkungan internal. Di situ ada beberapa komponen-komponen yang termasuk dalam lingkungan internal. Nah, bisa dibaca? Yang pertama ada apa? Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM ya. Nah, sumber daya manusia atau SDM yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi itu bisa kita sebut karyawan, bisa kita sebut pegawai dan lain sebagainya. Nah,
kenapa dia berada dalam lingkungan internal atau berada dalam organisasi ya, lingkungan organisasi di dalam yang mengetahui kebutuhan akan kuantitas serta kualitas dari SDM itu, ya tentunya perusahaan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ada keuangan. Ya. Nah, keuangan di situ adalah modal yang menentukan kemampuan promosi, distribusi serta pengembangan produk. Nah, ya jadi otomatis sama seperti tadi SDM, keuangan juga berada dalam lingkungan internal. Nah, karena modal, kemudian pengeluaran, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, kemudian keuntungan yang ingin dicapai, semua itu berada dalam lingkungan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ada produksi dan operasional. Nah, di situ sudah kita lihat adalah kualitas produk dan kecepatan produksi mempengaruhi lingkungan organisasi ya. Nah, kemudian yang keempat ada teknologi. Nah, teknologi juga ini bisa berasal dari dalam organisasi, bisa juga dari luar organisasi. Ya, perusahaan yang cepat mengadopsi teknologi-teknologi terbaru, nah itu akan dapat beradaptasi dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya ya. Kemudian yang kelima ada apa di situ? Budaya organisasi. Nah, organisasi. Nah, budaya organisasi ini biasanya terbentuk sejak perusahaan itu lahir ya, sejak awal terbentuknya perusahaan. Jadi ketika misalkan dari awal misalkan organisasi itu atau perusahaan itu menerapkan budaya kerja yang disiplin, yang on time, budaya itu akan selalu diterapkan ya. Kemudian lingkungan eksternal. Nah, kita sudah sampai di lingkungan eksternal ya. Jadi lingkungan eksternal itu dia dibagi atas dua. Ada lingkungan mikro, ada lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro itu adalah faktor-faktor di luar perusahaan tetapi berada dekat dengan kegiatan perusahaan. Faktor besar dalam masyarakat yang mempengaruhi bisnis secara luas, seperti itu. Nah, apa saja unsur-unsur dari lingkungan internal dan eksternal? Nah, bisa kita lihat di layar ya. Jadi lingkungan eksternal mikro itu yang pertama ada pelanggan ya, pelanggan. Kita menciptakan suatu produk atau layanan jasa dan lain sebagainya, itu semua berasal dari kebutuhan pelanggan ya. Nah, jadi sebelum kita misalkan membuat suatu produk atau menawarkan suatu jasa, ya otomatis kita harus mensurvei atau mengetahui kebutuhan dari pelanggan kita, konsumen kita ya. Nah, kemudian yang kedua ada pemasok. Ya, pemasoknya atau supplier. Jadi contohnya kayak misalkan dalam perusahaan produksi, perusahaan manufaktur, industri yang menciptakan produk, ya itu membutuhkan bahan baku atau material kan? Nah, bahan baku atau material biasanya kita dapatkan dari mana? Dari supplier. Ya, dari supplier ya, dari pemasok. Nah, jadi kita harus bisa menjaga hubungan yang baik, kita harus bisa bermitra dengan pemasok agar ketika kita membutuhkan material itu tidak susah kita dapatkan. Kemudian juga biasanya kalau misalkan kita berhubungan baik dengan pemasok biasanya memberikan kita diskon ketika kita membeli. Kemudian yang ketiga adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran di sini itu adalah pihak yang membantu distribusi produk ya. Kemudian lingkungan mikro, internal ada pesaing ya. Oke. Nah, pesaing ini perusahaan harus terus memantau pesaing ya. Kalau misalkan kita perusahaan pelayaran, perusahaan apa yang akan kita pantau? Apakah kita akan memantau perusahaan tekstil atau perusahaan otomotif? Ya, perusahaan yang akan kita pantau sebagai pesaing kita adalah perusahaan pelayaran itu sendiri ya. Nah, perusahaan pelayaran itu bisa jadi keagenan, bisa jadi kapal, bisa jadi PBM. Kemudian yang kelima, lingkungan mikro di sini adalah publik ya, publik atau masyarakat. Nah, kelompok yang mempengaruhi citra perusahaan. Kita sebagai perusahaan atau organisasi, kita harus menciptakan kesan atau citra yang baik terhadap masyarakat ya.
agar perusahaan kita bisa terus Iya, terus berkembang ya. Sudah sampai di pembahasan ini, mungkin adik-adik sekalian ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya, mengapa organisasi harus memperhatikan pesaing? Mengapa organisasi harus memperhatikan pesaing ya? Perusahaan harus memperhatikan pesaing, seperti yang kita bahas tadi, bahwa pesaing itu merupakan salah satu komponen yang berada dalam lingkungan internal mikro. Nah, kenapa misalkan kita perusahaan harus memantau atau memperhatikan perkembangan dari pesaing kita agar kita bisa menyusun strategi yang lebih baik. Nah, kemudian agar kita bisa misalkan menciptakan atau memproduksi produk-produk yang lebih berkualitas. Nah, kemudian juga bisa memberikan penawaran harga yang lebih kompeten dibandingkan pesaing. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk pada lingkungan makro. Nah, di sini lingkungan makro itu berarti lingkungannya lebih luas ya. Itu ada politikal. Jadi kebijakan pemerintah, kebijakan politik itu berpengaruh ya terhadap keputusan-keputusan yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya, misalkan regulasi penerapan tarif-tarif perusahaan pelayaran, ataupun mungkin keputusan-keputusan politik seperti menaikkan bahan bakar minyak atau pajak. Nah, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan dalam perusahaan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ekonomi. Ya, kondisi ekonomi itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, kalau yang kalian lihat sekarang, bagaimana kira-kira kondisi ekonomi kita saat ini? Lagi menurun ya. Nah, kira-kira bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk-produk atau layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan? Berkurang. Begitu ya. Bagaimana kalian melihat harga-harga yang ada di pasaran saat ini? Mahal ya. Yang ketiga ada sosial budaya, sosial kultural ya. Nilai dan gaya hidup masyarakat berubah, perilaku konsumen berubah. Nah, perusahaan harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di faktor yang keempat ada teknologikal ya, teknologikal atau teknologi. Nah, ini juga tentunya sangat harus diperhatikan oleh perusahaan. Contohnya ya, zaman dulu itu pasar atau transaksi jual beli hanya bisa dilakukan pada suatu tempat ya atau pasar. Tapi zaman sekarang kita bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli lewat online ya, online misalnya contohnya pada Shopee, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu semua karena adanya teknologi ya, teknologi yang semakin berkembang. Nah, kemudian juga selain itu dulu kita hanya bisa membayar secara cash ya, secara cash, transfer. Tapi saat ini kita sudah bisa melakukan pembayaran ketika kita melakukan pembelian dengan melakukan kris ya. Nah, kemudian yang faktor yang kelima ada environmental atau lingkungan alam. Nah, misalkan kalau dalam perusahaan pelayaran itu misalkan kondisi cuaca atau iklim yang kurang bersahabat, misalkan mungkin hujan yang cukup deras, kemudian mungkin juga bencana alam dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi proses apa? Operasional kapal ya. Pelayaran itu dapat mengalami keterlambatan pengiriman dan lain sebagainya ya, ketika misalkan berhadapan dengan cuaca atau iklim yang kurang bersahabat seperti itu. Kemudian faktor yang keenam itu ada legal atau hukum. Jadi hukum itu juga sangat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Ya, misalkan ketika yang kita bahas tadi di awal, ketika misalkan pemerintah menerapkan regulasi-regulasi yang baru, contohnya misalkan penerapan satu tarif misalkan bagi perusahaan-perusahaan pelayaran. Nah, itu secara otomatis akan mempengaruhi kegiatan dalam perusahaan organisasi. Begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya izin bertanya Bu, untuk contoh kekuatan dalam lingkungan
contoh kekuatan dari internal organisasi. Ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Iya. Yang ditanyakan mengenai contoh kekuatan yang berada dalam lingkungan internal. Nah, contoh-contoh kekuatan itu ada sangat banyak. Yang pertama misalkan dari sisi keuangan perusahaan. Nah, keuangan yang sehat akan mempengaruhi kegiatan perusahaan tentunya ya. Kemudian yang kedua, karyawan yang kompeten juga akan mempengaruhi proses operasional atau proses produksi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga juga teknologi yang modern. Nah, itu juga teknologi yang modern merupakan kekuatan-kekuatan internal dari dalam perusahaan. Ketika kita menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan pesaing kita, nah itu akan menciptakan kekuatan tersendiri ya. Nah, kemudian yang keempat juga reputasi organisasi yang baik. Nah, ketika kita bisa membangun reputasi atau citra yang baik di masyarakat, itu juga akan meningkatkan daya saing dan daya jual perusahaan kita di masyarakat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, dampak jika perusahaan tidak memahami lingkungan manajemen. Dampaknya di situ yang pertama adalah produk tidak sesuai kebutuhan pasar, kan? Kemudian yang kedua juga kita akan kalah bersaing karena kita menghadapi pesaing yang sangat banyak dan lingkungan yang sangat dinamis ya. Kemudian yang ketiga, penjualan kita otomatis akan menurun. Nah, kemudian yang keempat, strategi pemasaran yang kita terapkan akan gagal. Ya. Kemudian yang kelima, kita akan kehilangan pelanggan. Jadi itulah dampak-dampak ketika kita tidak bisa mengidentifikasi, kita tidak bisa memahami dan melihat lingkungan internal dan eksternal dari perusahaan kita. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak-dampak tersebut, kita harus apa? Kita harus mampu memahami lingkungan kita, ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adik-adik sekalian, karena kita sudah membahas hari ini mengenai lingkungan manajemen organisasi, saya ingin memberikan tugas yang akan dikumpulkan minggu depan, ya. Jadi tugas yang kita akan buat yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, kemudian peluang serta ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan. Jadi tugasnya itu dibuat dalam bentuk tabel ya. Di situ nanti disajikan kekuatan, kelemahan, kemudian peluang serta ancaman yang ditimbulkan dari lingkungan baik itu internal maupun eksternal. Silakan dibuat dalam bentuk tabel. Adik-adik sekalian mencari perusahaan yang dekat dengan lingkungannya dan silakan melakukan wawancara mengenai 4 hal tersebut. Ya. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan minggu depan pada pertemuan kita yang selanjutnya. Saya harapkan adik-adik semua mampu mengerjakan tugas tersebut ya. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan ke email saya, ya. Kan? Jelas tadi tugasnya ya. Ya, saya kira pertemuan kita pada siang hari ini cukup. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi adik-adik sekalian mampu memahami dan silakan cari referensi-referensi yang lebih banyak yang membahas mengenai materi kita, ya. Kemudian insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.